Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video pembelajaran mata pelajaran sejarah Indonesia kelas 12 semester 1. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal. Bagaimana kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal? Ada beberapa peristiwa atau kendala atau permasalahan yang terjadi pada masa itu. Yang pertama adalah kendala ekonomi yang harus dihadapi demokrasi liberal. Yang pertama adalah utang yang menumpuk. Karena ketika awal kemerdekaan memang kita ketahui dalam video pembahas selanjutnya juga sudah kita bahas bahwa Indonesia waktu itu pertumbuhan ekonominya masih kecil, jadi belum ada pemasukan untuk melakukan pembangunan. Sedangkan pada masa awal kemerdekaan sampai 1950 terjadi banyak bangunan yang hancur, akses ekonomi juga banyak yang rusak, sehingga perlu perbaikan untuk melancarkan ekonomi waktu itu. Nah, untuk membangun itu semuanya maka dibutuhkan uang. Uangnya dari mana? Kan Indonesia belum banyak. Salah satunya adalah dengan pinjaman. Ada dua pinjaman waktu itu yang menumpuk. Ada pinjaman dari dalam negeri sebesar 2,5 miliar. Ada pinjaman dari luar negeri sebesar 1,5 miliar. Untuk pinjaman dari dalam negeri ini digunakan untuk pembangunan fasilitas publik. Sedangkan utang yang sebesar 1,5 miliar rupiah ini dihasilkan dari dampak dari KNB. Jadi memang pelaksanaan KNB ini semua perusahaan, semua aset milik Belanda yang ada di Indonesia harus diganti rugi atau ditukar guling oleh pemerintah Indonesia waktu itu. Jadi pemerintah waktu itu tidak mengambil aset-aset Belanda yang ada di Nusantara, tapi pemerintah harus membayar uang. Jadi harus membayar uang. Jadi hasil KNP ini menyisakan utang yang cukup banyak sekali, 1,5 miliar. Waktu itu mungkin sekarang ya bertriliun, bahkan utang ini baru selesai tahun 2014 atau 2015 waktu itu baru selesainya sekarang. Kemudian selain utang terjadi defisit sebesar 5,1 miliar rupiah. Memang waktu itu banyak sekali pergolakan, peperangan, tentu saja membutuhkan uang yang besar. Kemudian ekspor bumi hanya terbatas pada produk perkebunan saja. Di pertambangan, pajak itu masih belum bisa penghasilannya. Hanya baru mengandalkan pemasukan dari ekspor. Ekspor itu pun hanya pada sebatas hasil-hasil perkebunan milik Belanda yang ada di Indonesia yang sudah diambil alih. Kemudian terjadinya hiperinflasi. Hiperinflasi ini masih berdampak pada nilai tukar rupiah yang semakin menurun. Jadi jumlah uang yang beredar ini lebih banyak sehingga uang dari mata uang rupiah ini semakin menurun. Dan selanjutnya yang kelima adalah kekacauan keamanan dan kegaduhan politik. Keamanan saja karena pemberontakan waktu itu DIY, dan kegaduhan politik. Dan politik ini adalah yang terjadi di parlemen, sering menggunakan di Perdana Menteri seperti kayak di Gatot Suwanto. Ini menyebabkan kenaikan harga pokok dan menurunnya nilai rupiah. Mengapa kejadian politik dan keamanan
bisa mempengaruhi ekonomi, bisa mempengaruhi keamanan harga pokok dan menurunnya nilai mata kuliah. Tentu saja keamanan itu sangat vital. Hal ini berhubungan dengan distribusi dan penyaluran dan proses jika kondisi tidak aman, maka aktivitas ekonomi akan turun. Jika aktivitas ekonomi akan turun, maka harga bahan pokok akan meningkat. Dan pengaruh yang lain adalah nilai kurs rupiahnya juga akan turun. Kemudian angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada masa itu masih kecil sekali, yaitu 3%. Kalau dibandingkan 2015, 2014 kita yang tumbuh 7%, tentu saja masih ekonomi. Nah, untuk mengatasi berbagai masalah atau kondisi ekonomi tersebut, maka dicetuskanlah berbagai macam kebijakan ekonomi yang diselenggarakan waktu itu. Kebijakan itu terangkum dalam pemikiran ekonomi nasional yang dicetuskan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo, beliau adalah Menteri Keuangan waktu itu. Kemudian pemikiran ekonomi nasional ini berusaha untuk penguasaan perdagangan oleh pengusaha Indonesia, berusaha membuat para pengusaha Indonesia untuk mengambil alih peran serta ekonomi yang ada di Indonesia pada waktu itu. Karena memang Indonesia Merdeka banyak pengusaha-pengusaha kita itu masih istilahnya terseok-seok, belum stabil kondisinya, dan masih kalah dengan pengusaha-pengusaha dari luar negeri, khususnya Singapura, kemudian dari Cina itu, ataupun dari Belanda, Amerika itu juga kita masih kalah. Dan dicetuskanlah dari Sumitro ini Banteng, itu penguasaan perdagangan yang harus dikuasai oleh pengusaha Indonesia. Caranya adalah merangkul kaum pribumi, kelas ekonomi, untuk menambah kelas pengusaha pribumi. Jadi mendorong sektor pengusaha. Jadi semakin banyak pengusaha di negara, maka perekonomian negara itu akan sukses. Kita bisa bandingkan perekonomian kita dengan Singapura itu karena dilihat dari pengusaha kita itu masih ketinggalan cukup besar dengan pengusaha yang ada di Singapura. Nah, waktu itu Sumitro mencetuskan untuk mencetus atau merangkul para masyarakat luar ini waktu itu untuk menjadi pengusaha, mencetak kewirausahaan waktu itu. Rencana perekonomian ini disebut dengan Plan Sumitro, bisa disebut dengan sistem. Ada beberapa sistem ekonomi pada waktu itu. Jadi, tidak hanya pada sistem politiknya yang berubah menjadi demokrasi liberal, tetapi di bidang ekonomi juga terjadi perubahan sistem ekonomi. Ini adalah sistem ekonomi bernuansa liberal. Yang pertama adalah penerapan Pinek, kemudian pelaksanaan BPN, kemudian pelaksanaan LPLT. Latar belakang perencanaan ekonomi ini adalah penerapan sistem ekonomi liberal berupa pelaksanaan industrialisasi. Yang kedua, membangun industrialisasi seperti pabrik semen, pemintalan untuk kain, tarung, dan percetakan. Yang ketiga, meningkatkan produksi dalam negeri melalui industri. Yang keempat,
perbaikan pangan. Yang kelima, perbaikan sarana dan prasarana. Yang keenam adalah penanaman modal asing. Jadi pada sistem liberal ekonomi liberal ini, hal yang paling didorong atau didukung terutama adalah pembangunan pabrik. Pabrik-pabrik ini tujuannya memang untuk meningkatkan produksi dalam negeri melalui sektor industri, baik industri pangan maupun sarana dan prasarana. Yang kedua, liberal yang masuk di dalam pada masa demokrasi liberal ini adalah penanaman modal asing. Jadi mulai dibuatlah penanaman modal asing. Nah, untuk melaksanakan sistem ekonomi liberal ini ada beberapa program yang dicetuskan. Yang pertama adalah VNEC atau perundingan dengan Belanda tanggal 7 Januari 1956 mengenai permasalahan ekonomi dan mengalami kegagalan, dan Indonesia membatalkan Uni Indonesia Belanda. Di awalnya memang karena Indonesia mengalami masalah ekonomi sehingga mengajak bersama dengan melaksanakan program bantuan ekonomi. Kemudian BPN. BPN ini dibentuk untuk merancang pembangunan jangka pendek yang dipimpin oleh Juanda. Namun juga mengalami kendala karena penurunan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pembangunan. Jadi tidak bisa berjalan karena memang tidak ada uang untuk itu. Uangnya masih kendala, banyak minus. Kemudian RPLT, rencana pembangunan 5 tahun. Kalau dulu ada namanya PDAM, nah ini awalnya sebelum PDAM itu ada RPLT, rencana pembangunan 5 tahun. Kalau zaman Orde Baru ada Repelita. Tahun 1956 sampai 1961 dengan biaya 12,5 miliar dan telah disetujui oleh DPR pada tanggal 11 November 1958 dalam musyawarah nasional pembangunan. Jadi di sana. Kemudian solusi permasalahan ekonomi pada masa demokrasi Banten ini ada beberapa kebijakan yang telah dibuat. Salah satunya adalah Gerakan Banteng. Gerakan Banteng ini dicetuskan oleh Sumitro Hadikusumo pada bulan April 1950 dengan memberikan bantuan kepada kalangan pengusaha pribumi agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional, namun gagal dimanfaatkan karena ternyata pengusaha-pengusaha pribumi lokal ini masih belum kuat untuk bersaing. Kemudian banyak bantuan ini dimanfaatkan oleh pengusaha asing lainnya untuk mendapatkan bantuan. Jadi hanya menerima uangnya saja, tapi tidak mau melakukan usaha atau mendirikan usaha. Kemudian ada Gunding Sarifudin, dicetuskan oleh Sarifudin Prawira sebagai Menteri Keuangan waktu itu dengan cara melakukan memotong nilai mata uang atau snaring bernilai Rp2,5 ke atas dengan tujuan untuk mengurangi defisit anggaran. Jadi memang waktu itu nilai mata uang kita itu jatuh sekali. Nah, untuk memangkas itu semua itu dipotong nilai mata uangnya. Jadi yang awalnya 1.000 menjadi 100 itu sudah snaring. Kemudian nasionalisasi perusahaan asing. Kebijakan ini dikeluarkan setelah kebijakan pencabutan hak milik Belanda atau asing terhadap perusahaan yang berada di wilayah Indonesia dan dijadikan milik negara berdasarkan aturan hukum. Sehingga dampak dari kegagalan hunian hal ini dampak dari kegagalan perundingan antara Irian dan KMP. Jadi
karena terjadi kegagalan perundingan dalam pilihan, maka Presiden Soekarno waktu itu mencetuskan tentang nasionalisasi perusahaan asing yang ada di Indonesia. Kemudian ada sistem ekonomi Alibaba, dicetuskan oleh ISKA untuk menciptakan, tujuannya untuk menciptakan kerjasama antara pengusaha pribumi dan pengusaha non pribumi dengan mendorong pengusaha swasta nasional berkembang dan perusahaan asing wajib merebut pekerjaan pribumi menjadi menduduki jabatan dan memberikan kredit. Jadi ini karena waktu Sumitro itu pengusaha kita itu kalah bersaing, maka pada masa ini dicetuskan sistem ekonomi Alibaba, jadi memberikan bantuan dan mendorong perusahaan non pribumi maupun pribumi itu untuk bekerja sama untuk membangun perusahaan atau industri di Indonesia. Nah, syaratnya itu harus merebut pekerja dari Indonesia yang menduduki jabatan dan memberikan kredit atau bantuan. Nah, ini yang terjadi ekonomi kita pada tahun 1950 sampai 1959 pada masa demokrasi liberal. Ada nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, terutama perusahaan milik Belanda. Ini dipengaruhi memang tadi karena kegagalan konvensi Medan Bundar dan perundingan Irian Barat, akhirnya ada sentimen anti Belanda waktu itu, sehingga akhirnya para buruh merebut perusahaan dan kantor dagang Belanda. Pada tanggal 31 Desember 1958 dikeluarkanlah undang-undang untuk menasionalisasi perusahaan milik Belanda. Nah, ada beberapa perusahaan milik Belanda yang dinasionalisasi waktu itu. Ada perkebunan, perusahaan perkebunan, ada sejumlah banyak sekali, ada 22, 38, tembakau, ini karet, teh kopi, dan tebu sebanyak ini. Dinasionalisasi diubah menjadi perkebunan Nusantara 1 sampai ke 26, ke 16. Kemudian di perdagangan ada beberapa perdagangan yang dinasionalisasi dan diubah menjadi PT Negara. Kemudian di pertambangan juga dari listrik, kimia, grafika, dan umum dijadikan menjadi BAPPIT atau Badan Pengawas Industri dan Tambang. Di perbankan sendiri ada nasionalisasi Java Bank menjadi Bank Indonesia, kemudian ada Bank Umum Negara, dan ada Bank Koperasi Tani dan Nelayan. Di bidang listrik ini ada 9 perusahaan listrik milik Belanda yang dinasionalisasi menjadi PLN. Kemudian di transportasi ada KMP, ini adalah istilahnya perusahaan laut milik Belanda yang dinasionalisasi menjadi Bauni. Kemudian ada penerbangan juga dinasionalisasi Garuda Indonesia. Kemudian di kereta apian juga NISM juga dinasionalisasi menjadi BTK. Ini adalah beberapa perusahaan-perusahaan yang mengalami nasionalisasi pada masa demokrasi liberal. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.